Despacito. Despacito. Balance ka na keluar. Me encanta. ¿Sí? Terima kasih. Sama-sama. Teman-teman. Complain. Hazme otra foto porque me con los ojos cerrados. Last exhale of a big old day. Selamat pagi teman-teman, waktu Spanyol, apa kabar semuanya? Saya sekarang lagi sedang dalam perjalanan ke kampus. Tetapi hari ini nggak ada kelas teman-teman. Jadi hari ini kami akan studi banding. Mohon maaf ya teman-teman karena saya sambil jalan, jadi sambil lihat jalan teman-teman. Hari ini kami mau studi banding ke salah satu desa yang ada di Castellón. Mungkin dibilangnya kota madya, tapi menurut saya ini bukan kota madya ya, lebih ke desa kalau menurut saya. Dan letaknya ini di bagian Castellón interior atau bagian secara geografisnya di wilayah Castellón bagian dalam gitu. Dan karena Castellón ini adalah provinsi dengan banyak pegunungan, walaupun ibu kotanya terletak di dataran yang datar gitu, tapi bagian interiornya itu banyak desa-desa dan wilayah-wilayah yang terletak di pegunungan. Nah, salah satunya adalah desa Cuya ini yang akan kami kunjungi. Ini letaknya sekitar 1000 km di atas permukaan laut dan jumlah penduduknya cuma sedikit teman-teman. Di Cuya itu hanya ada sekitar 500 penduduk ya, 500 jiwa. Nah, sebenarnya di Castellón ini di Spanyol secara general, desa-desa itu penduduknya sedikit. Pertama, karena juga jumlah pertumbuhan penduduknya di sini itu zero, hampir nol. Tingkat kelahirannya itu sama dengan tingkat kematian, jadinya bisa dibilang zero. Selain itu juga karena di desa-desa itu banyaknya yang tinggal di sana adalah orang-orang tua, karena yang orang-orang mudanya itu sudah bermigrasi ke kota untuk keperluan kerja dan lain sebagainya, karena di desa mata pencahariannya tidak banyak, kurang menjanjikan gitu. So ini saya sekarang menuju ke sana. Oh ya, dan di studi banding ini biasanya setiap akhir semester itu selalu ada, dan biasanya itu ditutup dengan makan siang di tempat yang kita kunjungi di restoran biasanya. Cuman kali ini berbeda karena sebenarnya waktu pas ada pengumuman studi banding itu saya masih di Indonesia, dan saya bilang sama teman sekelas saya ikut gitu. Terus ditanya, kamu makan di restoran apa enggak gitu. Terus karena kebetulan di kelas itu banyak yang nggak mau makan di restoran, terus saya tanya, kalian aku ngikut yang paling banyak aja. Kalau banyak makan di restoran aku ikut makan di restoran, tapi kalau misalnya banyak yang nggak makan di restoran aku juga ngikut gitu. Nah, ternyata banyak yang nggak makan di restoran, jadinya mereka kayak mau piknik, mau makan bawa bontot sendiri gitu. Dan akhirnya saya juga ngikut. Nah, makanya saya bawa ransel teman-teman, isinya ada nasi putih, ada rendang dari Indonesia, dan juga ada bandeng dari Indonesia, dan juga saya ada bawa snack juga sedikit. Nanti kita ke sana sebentar ya teman-teman. Saya nyebrang jalan tadi. Saya tadi bilang saya bawa nasi putih, bawa rendang dari Indonesia, dan juga bawa bandeng dari Indonesia juga, sama bawa sedikit snack nanti untuk icip-icip kalau mereka mau mencicipi makanan yang Indonesia. Saya nggak bawa banyak karena berat, dan kita mau jalan keliling desa teman-teman. So sekarang saya jalan dulu ya. Kita ketemu di dekat kampus, di tempat pemberhentian bus itu jam 8:30, dan tadi saya berangkat dari rumah jam 8 biar nggak terlambat. Sampai sana nunggu sebentar, tidak apa-apa. Ini busnya teman-teman. Oke teman-teman, kami naik bus dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Hai. Kita ada 2 bus. Kita naik tren duluan teman-teman. Gracias. Sí, por favor. Oh, berapa? Mi cabeza tenía que ponerme esto, ¿no? Vámonos. ¿Quieres ir a la sal? Yo también. Un sitio para los niños. Esto no. Jadi kita akan berkunjung ke tempat di mana mereka pertama kali orang-orang daerah sini mencari ini teman-teman hierro atau besi. Kita mau lihat dokumentarinya dulu. Kita akan masuk ke gua ini. Ini lampu yang mereka gunakan dulu seperti ini teman-teman. Dan ini adalah karbon yang mereka gunakan untuk meledakkan gua ini. Jadi kenapa ini menjadi salah satu destinasi wisata? Karena ini adalah gua mineral pertama di Castellón. Jadi disinilah mereka pertama kali menemukan besi-besi di daerah sini. Makanya menjadi salah satu tempat destinasi karena orang-orang Spanyol di sini adalah mereka sangat menghargai sejarah dalam bentuk apapun. Mereka yang orang-orang dulu kerja begini teman-teman. Di sini dingin banget. Sekarang kita keluar. Ini alat-alat yang mereka gunakan dulu seperti ini. Oke. Jadi ini adalah pintu keluar dari tempat cari besi itu teman-teman guanya, dan ada rel kereta apinya di sini untuk bawa besi-besinya keluar sampai di sini. Sampai di sini nanti baru dibawa oleh kendaraan-kendaraan menuju ke pabrik. Dan pemandangannya di sini. Tapi kalau misalnya trennya nggak berhenti, bablas teman-teman, bisa masuk jurang karena di depan situ sudah jurang. Tengo los ojos cerrados. Complain. Hazme otra foto porque me con los ojos cerrados. Taban. Cuando vayamos para allá a recogernos. Di depan sini kita mau lihat alat-alat manual yang mereka gunakan pada waktu itu tahun 1940-an. Skop kalau kita lihat dalamnya. Kita lihat dalamnya. Taman ngeri banget. Ada alatnya di dalamnya. Di kantor. Sekarang saya balikin. Sama ini saya buang ke tempat sampahnya ada di sini. Terus helmnya kita balikin lagi ke kotaknya. Sudah selesai. Sekarang kita mau minum teh atau makan snack. Dan setelah itu kita mau berkunjung ke desa Cuyanya. Jadi ini bagian dari Cuya, tapi ini bukan tempat tinggal penduduk. Let's go. Kita sekarang sampai di Cuya. Tadi kita masih berada di tempat menggali besi, sekarang kita berada di desanya. Kita mau naik ke kastil di Cuya ini. Nanti saya ceritakan ke teman-teman tentang kastil ini. Saya nggak ingat saya pernah bikin video di sini apa enggak. Sepertinya pernah, tapi saya nggak ingat teman-teman. Ini adalah salah satu kastil penting dalam sejarah di Provinsi Castellón. Ini ada kaitannya dengan kastil di Peníscola.
dalamnya seperti ini teman-teman. Jadi dibilangnya kartel atau penjara adalah senjata yang dipakai orang-orang dulu juga di abad ke-12 sampai ke-14 di sini. Seperti ini. Jadi sebelum ini dikuasai oleh orang-orang Katolik, ini adalah bangunan asli orang-orang Muslim yang dipakai untuk menyimpan bahan pangan. Kalau kita lihat bentuk bangunannya juga kayak melengkung gitu, khas banget dari zaman-zaman Muslim di saat itu. Jadi kalau di Indonesia ini kita bisa bilangnya seperti lumbung padi. Cuman di sini yang disimpan di sini bukan lumbung padi, tapi yang disimpan di sini adalah gandum, teman-teman. Nah, dulunya dibuatnya seperti itu, tapi setelah ini dikuasai oleh Katolik, ini dirubah menjadi penjara untuk orang-orang musuhnya orang-orang Katolik. Salah satu jalan di sini, teman-teman bisa lihat tuh, antik banget. Ini benar-benar dari zaman dulu nih, nggak tahu sudah berapa ratus tahun. Sekarang kita turun. Saya di sini teman-teman bisa lihat gerejanya, bisa lihat loncengnya di sana. Di Spanyol banyak gereja, tapi lonceng yang model begitu, yang besar begitu, cuman ada beberapa, dan di sini di Kuya adalah salah satunya. Ajak teman-teman untuk masuk ke gerejanya. Jadi ini dia gerejanya seperti ini. Gerejanya juga masih gereja otentik, jadi tidak banyak dirubah furniture dalamnya. Teman-teman bisa lihat batu-batunya juga batu-batu lama. Ini sentuhan modernisasinya agak jauh lebih kurang dibanding yang di kota. Jadi ini benar-benar otentik banget, original sekali dari abad ke-18. Jadi abad ke-12 masih dikuasai oleh Muslim, kemudian abad ke-14 mulai kayak ada pertikaian antara Muslim dan Katolik, dan akhirnya dikuasai oleh Katolik. Saya tidak tahu dulunya sebelum gereja, saya nggak tahu di dalam ini, di area ini, di tempat dibangunnya gereja ini apa, saya nggak tahu. Tapi dulunya sebelum abad ke-14 ini nggak ada, karena dulu waktu dikuasai orang Muslim gerejanya nggak ada, teman-teman. Teman-teman, saya lupa tadi saya udah mention di depan atau belum. Jadi desa Kuya ini itu ada kaitannya erat dengan Peniscola. Dan Peniscola itu di mana, teman-teman silahkan scroll video-video saya beberapa kali bikin video tentang Peniscola. Jadi dua daerah ini walaupun letaknya berjauhan, Peniscola lebih di dekat laut dan Kuya ini lebih di pegunungan. Ini Kuya itu ada di atas, di ketinggian 1000 meter lebih dari permukaan laut, sementara kalau Peniscola itu ada benar-benar di tepi pantai. Jadi dua tempat ini dulu ada antara Kuya dan Peniscola itu seperti ada kerjasama yang erat dulu sebelum dikuasai Katolik, ya sama-sama orang Muslim. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin juga karena tempatnya di pegunungan, terisolasi jauh dari mana-mana. Akhirnya tempat ini kayak kalau dari segi ekonominya tuh kayak mulai terkikis itu loh, teman-teman. Tergerus, kemudian kayak ekonominya mulai mati di sini dan lebih terpusat di Peniscola gitu. Cuman saya juga tidak tahu kenapa orang-orang Katolik juga mengincar area ini, karena juga dulu kan hampir semuanya dikuasai Muslim, ya kita tahu di Spanyol, dan orang-orang Katolik merebut kembali di seluruh wilayah juga. Jadi mungkin salah satu alasannya itu, walaupun tempatnya agak terisolasi, tapi orang Katolik juga ingin menguasai area ini gitu. Cuman di sini saya belum melihat ada masjid yang original di sini, teman-teman. Kalau di tempat-tempat lain yang dikuasai Muslim itu kayak ada bekas-bekas, kita bisa melihat dulu ini musola atau dulu masjid. Cuman kalau di Kuya ini saya tidak melihat, mungkin dihancurkan atau langsung diganti dengan bangunan lain yang dibangun total, berubah total gitu. Saya tidak tahu. Seperti misalnya saya tunjukkan di depan saya ini. Ini teman-teman, ini adalah gerejanya. Saya nggak tahu apakah dulu ada masjid di situ atau enggak, saya nggak tahu. ¿Te recuerdas? Teman-teman. Terima kasih. Sama-sama. Ini adalah rumah sakitnya nih, teman-teman. Antik banget. Luarnya seperti ini tapi dalamnya lebih modern.
Teman-teman, saat ini saya kayak ada berada di museum, dan ini ada beberapa yang timbangan atau tempat untuk liter seperti ini kita masih punya. Di Indonesia kita masih pakai beberapa. Dan di depan saya ini adalah kelas yang dipakai orang-orang tahun 1940-an. Foto di depan saya, foto yang ini adalah semua foto murid yang pernah sekolah di kelas ini, dan ini diambil tahun 1943. Masih ada beberapa yang hidup di area ini dari mbak-mbak di foto ini, dari nenek-nenek di foto ini. Dan ini adalah buku-buku yang mereka gunakan di tahun 1940-an. Dan selain itu juga saya bisa tunjukkan ke teman-teman, di sini adalah forma meja dan kursi yang mereka gunakan untuk belajar di zaman dulu. Jadi teman-teman bisa lihat ini untuk 2 orang, ada pembatasnya seperti ini. Saya nggak tahu ini bisa dibuka. Ini bisa dibuka teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini untuk tempat buku atau tas, dan ini untuk tempat menulisnya. Dan di depan adalah papan tulisnya seperti ini. Terus di sebelah sini ini ada map dunia, tapi dari tahun 1940-an. Jadi kayak unik gitu. Kita teman-teman, cuman bangunannya kayak atap-atapnya ini sudah dibikin bangunan-bangunan baru. Material del profesor. Sí, vale. Hola, está material del profesor, mira. Y está, tú sabes. Ya, Dia pernah ke Indonesia, ¿ves? Sí. Y Lombok. Lombok, Bali, Jakarta. ¿Y qué tu favorito de Lombok, Bali o Jakarta? No, Lombok mejor. Lombok. ¿Por qué? Porque la gente allá muy lindos. Sí, la verdad. Sí. Lambat katanya teman-teman. Y muy buenos. Sí. La La comida. ¿Te gusta Pero picante o no? sí, me gusta, me encanta el picante, pero hay un problema con sus comidas. Sin sal. ¿Por qué sin sal? Ah, Todo, sí, todo sí, sin sí, sal. sí. ¿Por qué? Sí. Porque también hay sal, ¿eh? Nosotros del Medio Oriente gustamos el sal. Sí, sí. Pero también hay muchas comidas con sal. Sí, hay muchas. Sí. Me gusta la comida de la calle, de la gente. Ah, sí, ya comer en la calle barato y bueno. Y bueno, Y muchas fritas. ¿cómo se llama el pollo de la plancha? Ayam goreng, No, el pollo, ¿cómo se llama? ayam goreng. Sate. Chate. Sate. Chate, sí, chate. Sate, ¿te gusta sate? Vámonos a Indonesia todos juntos Sí. conmigo, ¿no? Vale. Y ella también quiere ir a Bali. Sí, vale, quiero ir a bueno. Bali. Muy bonito Bali. Pero en Bali no hay musulmanes, todos muchos. Mucho, hindúes. pero eso depende. Y si tú en la de La isla cerca de Java, hay musulmán por allá. Ah. Y mezquita también. Pero de zona de más Lombok, Sí, no hay. Lombok, sí. No hay, sí. Porque cuando yo fui allá, Sí. todo miro el Cuando te... del elefante. ¿Se quede Adán? Elefantes. Sí. Y Con la playa, orejas mira, pequeñitas, la ¿no? playa de Bali es buena. Hay Sí. islas. Y también en Lombok me fui a islas, Gili, ¿cómo se llama? No, Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Manu. hay islas. El que van los australianos allá. Hay muchos australianos van en Ah, esta sí. ¿Cómo se llama? Hay Gili, creo. Bueno, Penida. Nusa Penida. Sí. Nusa Penida es más cerca de Sí, Bali. yo tengo también fotos allá. Sí. Ahora bucear, si te gusta bucear, Sí. en Nusa Penida, ¿Quién va a ser bucear. O sea, Bucear en la mar. Scuba diving. Sí. Indonesia? un país de puta madre. No.
Dia dari Yemen y él from Di Jordania, Jordania. pero él de Palestina. sí, lebih ke dekat ke Palestina, dan yang 3 itu dari Ukraina. Ucrania. Sekarang kita mau menuju ke bus untuk cari restoran. Gracias. Muhammad. Nasi putih teman-teman. Kemudian saya bawa rendang. Tapi rendangnya saya potong kecil-kecil seperti ini. Terus juga pescado atau terus sama bandeng asap. هذا مقرب. ¿Halal? No, es halal, perdón, no sabía. Ese haram. Ese cabe para halal, Hombres, ese pesa halal. las mujeres. No, comer con arroz, porque es súper picante. Con arroz. Con arroz, sí digo, es picante. Mira, coge. Ah, gracias. Sí, picante. ¿No? Dewi, tú también. ¿No? Con pan. ¿Seguro? Para mí sí es picante. Muy rico. ¿Y esto? ¿Halal? ¿Halal? ¿Sí? No es halal. ¿Esto? Esto es halal. Toma. No, perdón, no sabía. No sabía que también. Perdóname. ¿Halal? Yo escuché que no come cerdo y ya. Picante, tú no comer picante, ¿eh? No sé, voy a probar un ¿Dónde poco. está picante? Ese pescado ¿Dónde está picante? es de halal, es de carne. No, Roxana no come halal. No sabía, perdón. Roxana come haram. Pollo con pavo. Yo digo ese picante, pero pica. ¿Esto pica mucho? Mucho. Madre mía. Solo para probar. Pero ¿Se pica? muy bueno. Buenísimo. Para ti no pica. ¿Esto picante? Pica un montón. Ese pescado. لازم نشيل الهم. لازم نشيل الهم. Voy a probar un poco de... ¿Qué te parece? Pica. Muy picante, ¿no? ¿Sí? Ah, yo digo, tú no eres de picante. Este pica, pero no. ¿Sí? Qué ¿Les gusta? rico. إذا من عنده ناكل. Roxana suka rendang. إذا من عنده ما مليح. Se llama rendang. ¿Qué tal? ¿Pica, no? Espera. Ah, ¿tú no probar? Esto es riquísimo. Muy bueno. Me gusta. Pica. Muy picante. Muy picante. Very picante. Very good. Pica mucho. Muy bueno. ¿Tiene curry? Sí. Coconut. ¿Coconut oil? Ok. Sí. ¿Cómo se le dice coco? Aquí se dice coco. Muy bueno. No, es de halal. Es de halal. Yo cocina halal. Halal, yo no. Carne. Hígado. No, carne. Hígado. Yo, perdón, no. ¿Por qué hígado no come? Eso sí. Muy rico. ¿Sí? Siempre ¿Tú comes halal o no halal? Halal. halal. Buenísimo. Riquísimo. El peso es muy bueno, pero... Necesito la receta que es. ¿Sí? Pero las difíciles de pescado aquí no ahumado, solo de salmón aquí, ahumado. Eso necesita pez ahumado. No debe ser yo cocinar en mi país, ¿eh? No cocinar aquí. Me pica muchísimo. Yo cocino por allí y porque yo fui en mi país y ponen congelador, entonces este es todo original de mi país, no cocinar aquí. Típico del país. Quality bar. Sí. 100%. ¿Te gusta, verdad? Sí. Es que es picante en toda mi forma. Yo también.
انت ما بدك عليه هذا غير توصل يجوز الغاز ما تشرب عنه غاز ممنوع El carne no muy picante, para pescado. ¿En tu país no comes picante? comimos Un poco. ¿ah? Picante. teníamos también picante Pero no como ese. pero fuimos Mira, ahí no fija. والله ما في picante. خلصتي؟ اشتري يا صاحبي عطاتنا جدع اشتري مسكينه طاطا Teman-teman makanannya sukses, habis teman-teman mereka suka, tapi dia nggak suka pedas. Ella tampoco, no puede comer picante. ¿Tú tampoco? Yo tampoco. Él sí, normal. Y Normal. Yo ella tampoco ella picante, tampoco pero picante. muy bueno. Y este chica te gusta mucho picante. Comía todo. Dia suka banget pedas. Hola. Leila, hasta luego, Leila.